Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan materi SPDP. Nah, kali ini seperti di materi-materi sebelumnya, kita akan melihat kembali membahas tentang soal PTS SPDP, khususnya tema kedua yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Oke, mari kita simak bersama dan kita cermati bersama agar kita semakin paham dan minggu depan ketika kalian mengerjakan soal penilaian harian, kalian bisa menghasilkan nilai yang memuaskan. Bu Novi mulai dari nomor 1. Pola lantai seperti pada gambar di samping memberikan kesan. Nah, gambar pola lantai seperti ini disebut dengan pola lantai horizontal, di mana membentuk garis lurus dari samping kiri ke kanan atau dari samping kanan ke kiri. Sedangkan jika pola lantainya itu membentuk garis lurus dari depan ke belakang, maka itu disebut dengan vertikal. Pola lantai yang membentuk garis lurus itu memberi kesan sederhana tetapi kuat. Sedangkan pola lantai garis lengkung itu memberi kesan lemah dan lembut. Maka jawabannya adalah D. Nomor 2. Tari seperti pada gambar di bawah berasal dari daerah. Gambar ini menunjukkan tari saman. Ini bukan tari indang ya anak-anak. Silahkan kalian cari tahu perbedaannya antara tari saman dan tari indang itu apa. Nah, ini tari saman. Asal dari tari saman yaitu dari Aceh. Jawabannya A. Sekali lagi, tari saman berasal dari Aceh. Lanjut nomor 3. Tarian seperti pada gambar berasal dari tari seperti ini, namanya adalah tari legong. Tari legong itu berasal dari Bali, ya. Berasal dari Bali. Berikutnya nomor 4. Pola lantai seperti pada gambar disebut. Nah, kalau gambarnya seperti ini, maka yang kalian lihat adalah bentuk ketika setiap titik itu dihubungkan. Kalau kalian sulit membayangkan, tinggal kalian buat saja, kemudian kalian hubungkan seperti ini. Nah, maka dari penari-penari ini yang membentuk pola lantai seperti ini, akan terbentuk pola lantai yang disebut dengan pola lantai melingkar. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 5. Pola lantai tari daerah seperti pada gambar disebut. Ini pola lantainya membentuk garis lurus dari samping kiri ke kanan. Maka disebut dengan horizontal. Kalau vertikal itu garis lurus juga, tapi dari depan ke belakang. Seperti ini contohnya. Nah, ini vertikal. Tapi kalau yang ke samping, baik itu ke kanan maupun ke kiri, itu namanya horizontal. Tari seperti pada gambar berasal dari daerah. Ini penarinya menggunakan atau membawa piring. Ini disebut dengan tari piring. Tari piring itu berasal dari asal daerahnya sama seperti tari indang, yaitu Sumatera Barat. Jawabannya B. Lanjut nomor 7. Pola lantai tari andun. Pola lantai tari andun yaitu melengkung. Kalian ingat tari andun di buku paket tematik waktu itu sudah pernah kita bahas dan sudah pernah juga kalian kerjakan. Berikutnya nomor 8. Pola lantai seperti pada gambar. Nah, kalau gambarnya itu menyerupai ini, maka kalian buat titiknya juga boleh. Ini yang laki-laki pakai baju kuning,
Kemudian ada anak laki-laki lagi pakai kacamata, tidak di depan persis anak yang pakai baju kuning, di depannya tapi agak samping depan begini. Kemudian perempuan yang mengenakan bandana kuning ini tidak di belakangnya yang pakai kacamata tapi agak ke samping sedikit, lurus dengan yang pakai kaos kuning. Yang berikutnya ini yang pakai pita, ini berada di depan tapi tidak lurus dengan anak perempuan yang memakai bandana. Kemudian yang terakhir yang pakai hijab, ini di belakang tapi juga tidak di belakang persis anak yang pakai pita. Kalau digambarkan begini, sehingga kalau ditarik garis lurus menjadi seperti ini. Nah, pola lantai yang seperti ini namanya adalah pola lantai zigzag. Lanjut, tari indang berasal dari ini tadi sudah dibahas sama asalnya dengan tari piring, yaitu dari Sumatera Barat. Terakhir, gerakan tari indang dengan tangan kanan ke depan. Jangan sampai keliru ya. Jangan memposisikan seperti tangan kita, tapi posisikan diri kalian sebagai si penari, sehingga kalian posisikan diri kalian itu menghadap ke arah kita, bukan menghadap ke depan layar, tapi kita arahkan tubuh kita searah dengan penari yang ada di layar. Tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai. Jadi tangan kanan ke depan memukul lantai, bagian depan badan, kemudian tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai. Jadi yang di depan itu tangan kanan, diletakkan di lantai, kemudian tangan kiri ke belakang juga menyentuh lantai. Gambarnya adalah yang B. Kalau yang C itu kebalikannya. Tangan kiri ke depan menyentuh lantai, tangan kanan ke belakang menyentuh lantai juga. Itu tadi pembahasan soal PTS SBDP tema kedua. Nah, tugas kalian hari ini sebagai salah satu persiapan penilaian harian minggu depan yaitu ini. Silahkan nanti kalian tulis kelima soal yang Bu Novi tayangkan di video ini. Nanti setelah ditulis baru kalian kerjakan. Jawaban dikirimkan kepada Bu Novi paling lambat tanggal 1 Oktober 2020. Sekali lagi, soalnya ditulis terlebih dahulu. Nanti ketika menjawab tidak usah menggunakan kalimat jawaban. Jadi ketika menjawab langsung jawabannya saja. Karena pertanyaan atau soalnya sudah kalian tulis. Ini soal nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya nomor 3 dan nomor 4. Yang terakhir nomor 5. Nah, khusus gambar ini kalau kalian mau buat gambarnya boleh, tetapi kalau tidak juga boleh. Jadi khusus gambar yang nomor 5 ini, gambarnya boleh dibuat, boleh tidak. Kalau tidak digambar, maka cukup tuliskan perintah menggunakan kalimat ini, kemudian jawabannya apa. Demikian pembahasan dan tugas kalian hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih.